Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Shahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab yang dimaksud ini adab Islami, ya. Maknanya kan beradab Islami itu hidup itu berdasarkan ajaran Islam. Dengan beradab Islami itu pasti ya, karena di salah satu babnya bahkan juga ada ya, hidup dengan beradab kan adab Islam itu akan membentuk lah, itunya akan membentuk akan sampai kepada al-akhlakul karimah. Ya, contohnya sangat nyata ya, Rasulullah SAW itu total seluruh hidupnya itu berdasarkan ajaran Islam, beradabkan adab Islami, dan sehingga beliaulah manusia yang paling berakhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Tanpa itu mustahil orang masuk surga, mau dengan apa gitu ya. Bab 53 sekarang nih. Ya, bab 50 bab 53 54. Yalah, ya 54 nih. Yaitu babu mayukrohu minat tamaduh. Babu mayukrohu minat tamaduh. Bab kurang lebih ini terjemah bebasnya ya. Tercelaknya pujian yang berlebihan. Intinya tercelaknya pujian yang berlebihan. Artinya orang yang melakukan demikian, orang yang memuji seseorang tapi berlebihan lah, pokoknya kalau lewihi berlebihan, keterlaluan itu memujinya. Nah, itu yang tercela. Nah, adapun kalau memuji sewajarnya itu ya, memuji sewajarnya. Kadang ini kan tidak bisa dihindari. Apabila melihat sesuatu yang baik, tentunya kan yang dipuji itu sesuatu yang baik, apalagi yang istimewa misalnya, sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa. Nah, kadang tidak bisa dipungkiri, terlontarlah itulah pujian. Pada dasarnya, pada asalnya gitu ya, memuji yang demikian itu tidak masalah. Baru beberapa bab sebelumnya Rasulullah memuji. Di bab mana nih? Yaitu bab 47. Babu qaulin Nabi SAW khairu duril ansor. Ini Rasulullah memuji ini. Ya, sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik lingkungan gitulahnya. Sebaik-baik lingkungan, sebaik yang terbaik itu, sebaik-baik lingkungan tempat tinggal itu adalah lingkungan kaum Ansor. Ini pujian, ini Rasulullah memuji kaum Ansor. Ya, khairu duril ansori Banu Najjar. Ya, hadisnya demikian nih di bab 47 ya. Sebaik-baik lingkungan tempat tinggal di kalangan kaum Ansor itu adalah Banu Najjar. Banu itu marga mungkin lahnya. Jadi kaum Ansor ini terdiri dari, kalau di dalam bahasa Arabnya kabilah disebutnya. Di kita ini marga anggaplah gitunya. Nah, jadi kaum Ansor itu terdiri dari Banu Banu Fulan, Banu A, Banu B, itulah. Nah, sebaik-baik
Kaum Ansor nih semuanya. Sebaik-baik tempat tinggal gitunya, lingkungan dari kalangan Ansor semuanya juga baik. Kalangan kaum Ansor itu oleh Allah, oleh Rasulullah mereka diberi keutamaan. Oleh Allah mereka diberi keutamaan. Bahkan ada hadis yang Rasulullah SAW menyabdakan hubbul ansor minal iman. Mencintai kaum Ansor itu bagian dari iman. Yang salah satu itulahnya bagian dari iman, mencintai mereka. Ini pujian. Jadi kalau pujian yang sewajarnya, pujian yang pada tempatnya, ini tidak dilarang, tidak tercela gitu ya. Dan ini bab 54 ini adalah bab tercelanya pujian yang berlebihan. Nah, nanti akan nampak ya berdasarkan hadisnya itunya yang dimaksud berlebihan itu seperti apa. Nah, soal pujian, puji memuji, itulahnya pujian, puji memuji. Di dalam kitab Tahdzibul Akhlak, ini sengaja saya bawa kitabnya nih ya. Di dalam kitab Tahdzibul Akhlak, salah satu penyakit hati. Jadi benar penyakit hati ini banyak. Penyakit hati itu ragamnya banyak. Bukan hanya takabur, ria, hasud, top 3 atau malah itu 3 teratas mungkin yang ya orang banyak yang tahu bahwa itu penyakit hati, familiar lah gitunya dengan hasud, iri, dengki gitu kan, bahkan jadi bahasa Indonesia kan iri, dengki. Nah, padahal penyakit hati itu banyak. Nah, di antaranya ini nih terkait dengan pujian, yaitu senang dipuji itu penyakit hati. Ya, senang dipuji itu penyakit hati. Dan ini sepasang sebetulnya. Sepasang. Tidak suka dicela dan senang dipuji. Nah, itu sepasang, itu penyakit hati. Biasanya ada sepasang gitu ya di kalau ada di dalam hati seseorang ini biasanya sepasang. Kalau orang yang senangnya dipuji ya berarti dia tidak mau, dia tidak suka dicela, dikritik, inginnya itu menerima, inginnya itu menerima, mendengar ya pujian saja dan dia merasa senang. Itu penyakit hati. Kita lihat sedikit saja nih ya, ini sudah lama sebetulnya sihnya adalah kalau di kajian Tahdzibul Akhlak tentang hal ini sudah lama nih kajian ini nih. Ini sedikit saja nih ya di dalam Tahdzibul Akhlak karena memang ini sepasang sihnya jadi terbawa nih dua-duanya nih. I'lam anna aktsaron nasi innama halaku bi khaufi mazmatin nasi wa hubbi madhihim fasorat harokatuhum kulluha mauqufatan ala ma yuwafiqu ridon nas rojaan lil madhi wa khaufan minaz zammi. Ya, ketahuilah mayoritas ini semua manusia tiu budak nepi kaki-aki sok da budak gara sok dipuji. Anak-anak senangnya dipuji. Ya kalau anak-anak dicela nggak suka kan? Oh, inilah manusia aslinya demikian. Dari anak-anak sampai orang tua, sampai orang dewasa, orang tua manula senangnya dipuji dan tidak suka kalau dikritik, dicela gitulahnya, dicawad dan sebagainya gitulahnya. Nah, ketahuilah bahwa mayoritas manusia, nah seperti ini sebetulnya masalahnya. Ketahuilah bahwa sebetulnya mayoritas manusia itu celaka karena hal tersebut. Celaka karena takut.
takut kalau apa namanya ya nantinya kan kalau mau melakukan sesuatu itu nantinya takut ada yang mencela, takut ada yang mengkritik lah gitunya. Celaka, kebanyakan manusia celaka karena tidak suka dicela, tidak suka dikritik. Dan sebaliknya suka celakanya itu karena sukanya itu dipuji. Celakanya sesungguhnya mayoritas manusia itu celaka karena tidak suka dicela oleh orang lain dan senangnya dipuji. Fasarat harokatuhum kulluha. Nah, dengan adanya ini berarti dengan takut dicela dan senang dipuji itu, maka semua parahnya nih ya, berarti ini celakanya seperti ini, parahnya semua yang dilakukannya itu tergantung kepada atau hanya akan disesuaikan dengan manusia. Artinya mereka akan melakukan sesuatu untuk menghindari celaan orang dan ingin mendapatkan pujian mereka. ABS tentu nanti iya mah untuk menyenangkan orang lain lah sehingga orang lain kemudian memuji. Nah maka ini celakanya seperti ini, seluruh yang diamalkannya itu tergantung kepada keridhaan manusia karena mengharap pujian dari mereka dan takut dicela oleh mereka. Artinya kan jadi disebutnya di sini jadi bukan ini berarti jadi bukan karena Allah ini melakukan tapi karena manusia. Karena manusianya itu karena takut dicela oleh mereka dan karena ingin dipuji oleh mereka. Jadi beramalnya itu jadi demikian gitu, menghindari apa yang dilakukannya itu menghindari celaan sesama manusia dan menginginkan pujian dari mereka. Padahal kalau kita melihat sejarah gitunya, tarikh, bagaimana semua nabi yang diutus oleh Allah itu mereka melaksanakan tugas, berarti kan ya. Mereka melaksanakan tugas dari Allah. Bagaimana penerimaan manusia? Kan banyak yang dicaci kan para nabi, semua nabi lah dicaci, dimaki. Bahkan kan lebih parah dari itu. Ada yang dikejar-kejar mau dibunuh, bahkan ada yang berhasil dibunuh. Kalau Nabi Musa misalnya, kalau Nabi Musa dia takut dicela, dicaci, dimaki, diperlakukan seperti apa oleh Firaun, dia akan melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Firaun, tidak akan dicela oleh Firaun dan pasti dipuji oleh Firaun. Nah, kalau karena disebutnya karena manusia, ya demikian. Nabi Musa nggak akan melaksanakan tugas dari Allah kalau demikian. Tapi dia akan melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Firaun. Kalau sesuai, pasti Firaun tidak akan mencela, tidak akan mencaci. Bahkan Firaun itu akan memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi kan tidak demikian. Nabi Musa dan semua nabi yang diutus oleh Allah itu kan mereka semua berpegang teguh gitunya kepada apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian penerimaan perlakuan umatnya bagaimana? Rasulullah SAW saja disebut orang gila, disebut pendusta, disebut pokoknya yang buruk-buruk lah gitunya dari kaum kafir Quraisy. Nah kalau sudah ada ini di dalam hati, ini penyakit hatinya ini di dalam kitab Tahdzibul Akhlak ini sepasang gitunya. Takut atau tidak suka dicela oleh sesama manusia dan inginnya, senangnya, sukanya dipuji.
Nah, kalau sudah ada hal tersebut di dalam hati, maka setiap yang dilakukannya itu karena yang barusan, menghindari celaan manusia dan menginginkan pujian. Artinya karena Allahnya hilang sama sekali kalau demikian. Sangat jelas kan contohnya bagaimana para nabi mereka berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan, ditetapkan oleh Allah, padahal umatnya banyak yang mencela, memaki. Kan lebih parah dari itu, bukan hanya dicaci, dimaki, itunya para nabi yang diutus oleh Allah ini. Ada yang dikejar-kejar tapi tidak berhasil dibunuhnya, dikejarnya mau dibunuh. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Isa dikejar-kejar oleh umatnya. Hanya dua-duanya tidak berhasil dibunuh nih. Kalau Nabi Musa kan diselamatkan oleh Allah dengan membelah lautan gitu ya. Selamat menyeberang. Nabi Isa bersembunyi di dalam sebuah gua lalu oleh Allah diangkat ke langit. Dan orang yang berkhianat menunjukkan Nabi Isa oleh Allah diganti fisiknya menjadi fisik Nabi Isa, dialah yang ditangkap kemudian disalib. Ada juga nabi yang berhasil dibunuh oleh umatnya, nabi yang berhasil dibunuh oleh umatnya ada. Ini perlakuannya sampai demikian karena mereka berpegang teguh kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi seolah-olah mau dicaci mau dicaci, dimaki atau sebaliknya mau dipuji nggak ada urusan dengan manusia. Artinya kan mereka demikian nggak ada urusan. Yang taat silahkan, yang tidak taat ya terserah. Artinya ini Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain mereka tidak mempedulikan reaksi manusia seperti apa. Dalam hal ini apakah mereka akan memuji ya terserah. Emang Rasulullah ingin dipuji kan enggak? Atau memaki, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya memaki, mencaci. Seolah-olah gak peduli orang mau menerima kemudian memuji, oh ini benar, ini hebat, bangga gitulah. Atau sebaliknya, orang malah mencaci, memaki dan sebagainya, ya terserah. Yang penting bagi mereka melaksanakan ketetapan dari Allah. Kalau bahasa kitanya kan persetan lah mending ewa. Persetan teh per jeung setan atau satu kata. Si persetan teh siga persegi gitu. Persetan dengan manusia gitu kan. Terserah mereka mau memuji, mau karena jadi prinsipnya karena saya melakukan inilah yang dari Allah dan saya melakukannya karena Allah bukan karena mereka. Nah, ternyata ini kan yang sekali lagi yang barusannya, ketahuilah mayoritas manusia itu celaka karena mereka tidak suka dicela kalau ada yang mencela, dan mereka menginginkan yang baik-baik gitunya, pujian-pujian dari sesama manusia. Dengan demikian maka semua yang diamalkan semua yang diamalkannya itu berarti tergantung kepada manusia karena manusia, bukan lagi karena Allah. Ini saja yang dijadikan landasannya bagaimana melakukan sesuatu agar tidak dicaci, tidak dicela oleh manusia, padahal itu melanggar aturan Allah. Itulahnya sedikit tentang pujian, di mana ingin gitu, ada keinginan. Bahasa Sundana kan hayang kapuji. Hayang berarti kan hayang kapuji, artinya kan ingin mendapatkan pujian, ingin dipuji gitu oleh orang lain. Dan yang sebaliknya yaitu takut dicela. Ini sepasang. Ternyata dua hal tersebut, takut dicela, tidak suka dicela, dan ingin dipuji, senang dipuji, itu adalah penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati pasti akan tergambar pada amal.
Semua penyakit hati demikian. Kalau ada penyakit hati, nanti akan tergambar, akan muncul gitu. Si penyakit hati itu akan diamalkan. Misalnya kalau di dalam contoh lainnya, misalnya kalau di dalam hati seseorang ada takabur, orang ini akan melakukan apa? Takabur itu kan merendahkan orang lain, itu pasti akan dilakukan. Karena di dalam hatinya ada takabur, ya pasti akan muncul jadi amal. Nah bahayanya takut dicela dan senang dipuji itu ketika melakukan sesuatu itu, itulah pertimbangannya, takut dicela dan ingin dipuji. Bukan lagi para nabi tadilah jelas contohnya ya, mereka tetap berpegang teguh meskipun bukan hanya celaan, cacian, makian yang didapatkan dari umatnya, bahkan ada yang dibunuh. Nah kembali ke sini nih sekarang nih ya, itu sedikit lah ada kaitan gitu ya. Nah sekarang ini di bab ke-54 nih ya, Imam Bukhari nih dalam Kitabul Adab bab ke-54, yaitu babnya mayukrohu minat tamaduh, bab buruk tercelanya pujian yang berlebihan. Nah, tadi sudah saya rewind lagi sedikitnya ke belakang. Ini bab 54, di bab sebelumnya bab ke-47 ini hadisnya menerangkan Rasulullah SAW memuji kaum Ansor. Nah, ternyata memuji boleh, memang boleh gitu kan, apabila sewajarnya. Nah sekarang yang buruk, yang tercela itu kalau yang berlebihan. Nah hadisnya dulu nih. Dalam bab ini, bab 54 ini ada dua itu hadisnya. Yang pertama, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin fayutrihi fil madhati faqala ahlaktum au qata'tum zahror rajul. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang memuji seseorang. Katakanlah Rasulullah mendengar si A gitu, mendengar si A memuji si B, mungkin demikianlah gitunya. Rasulullah SAW mendengar ada seseorang yang memuji orang lain. Wa yutrihi fil madhah. Nah ini masalahnya, bukan sekedar memuji. Wa yutrihi fil madhah, dan berlebihan memujinya, sebutan setinggi langit lah itu memujinya teh. Pujiannya itu berlebihan, keterlaluan itu memujinya itu setinggi langit. Nah Rasulullah mendengar demikian. Faqala, nah beliau bersabda, ahlaktum, kalian telah mencelakakan. Au qata'tum, atau kalian telah mematahkan. Ini ada dua gitunya. Apa yang dimaksud itu hadis itu sama sih, maknanya sama. Hanya ada dua redaksinya. Rasulullah menyabdakan kalian telah mencelakakan atau kalian telah mematahkan tulang punggung orang itu. Ini redaksinya demikian, hanya pendeknya. Kalian telah, sekali lagi nih, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mendengar ada seseorang atau mendengar seseorang yang sedang memuji orang lain dan berlebihan. Nah, ini masalahnya kan ya, dan berlebihan dalam pujiannya tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kalian telah mencelakakan atau kalian telah mematahkan tulang punggung orang tersebut. Kemudian satu lagi nih, sekaligus saja duanya karena isinya hampir sama, ada beda redaksi sedikit, tapi isinya hampir sama nih. Nah, sama bahkan itu hadisnya ya.
An Abdirrahman ibni Abi Bakrota an abihi anna rajulan dzukira inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khairan faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wayhak qata'ta unuqa sahibik yaqulu miraran in kana ahadukum madihan la muhalata fal yakul ahsibu kaza wa kaza in kana yaro annahu kadzalika wallahu hasibuhu wala yuzaki 'alallahi ahadan. Dari Abu Bakroh, semoga Allah meridhoinya, ada seseorang yang disebut-sebut itu di hadapan Nabi. Ada seseorang yang disebut-sebut di hadapan Nabi. Lalu di antara orang yang hadir, di antara orang yang saat itu bersama Nabi, dia memuji. Ya, ada seseorang yang disebut-sebut nih nama orang ini di hadapan Nabi. Nah, ketika orang ini disebut-sebut, di antara yang waktu itu ada bersama Nabi SAW mengeluarkan pujian. Ya, fa'asna alaihi rajulun khairan. Orang itu mengeluarkan pujian. Kemudian Nabi bersabda, waihak. Hei, itulah mungkin kalau gitu ya. Sambil menegur nih, hei, kamu sudah memenggal lehernya. Kalau tadinya mematahkan tulang punggung, kalau ini kamu sudah memenggal lehernya. Kalau maknanya tadinya kalau mematahkan tulang punggung belum tentu mati. Berarti tadi kan ada dua redaksi yang kamu telah mencelakakannya atau kamu mematahkan tulang punggungnya. Itu di hadis pertama demikian. Kalau di hadis yang kedua kamu telah memenggal lehernya, mati berarti. Pujian itu bisa seperti ini ya, karena ini sabda Rasulullah SAW nya, artinya bukan kesimpulan seseorang yang menyimpulkan demikian. Rasulullah sendiri yang menyabdakan bahwa pujian itu bisa membunuh, berarti menghancurkan. Ya, pujian itu mencelakakan, menghancurkan. Sebetulnya di kitab Tahdzibul Akhlak yang lebih luas, lebih dalam nih pembahasannya. Nah, kita bergeser dulu sedikit nih tentang hal ini nih. Tadi saya katakan berdasarkan bab ke-47-nya Rasulullah memuji kaum Ansor, memuji sewajarnya berarti. Berarti boleh gitu kan, memuji itu boleh. Allah banyak memuji. Di dalam Al-Quran Allah banyak memuji orang, sebutannya orang-orang al-muttaqin, al-muhsinin, as-saubirin. Banyak Allah memuji orang yang bertakwa, orang yang orang yang sabar, orang-orang yang beramal soleh, dipuji oleh Allah. Nah, kalau tadi bahwa ini mayoritas manusia seperti ini, sebetulnya mayoritas manusia itu senang gitu, namanya senang sehingga mereka menginginkan, jadi ingin mendapatkan pujian. Maka ketika melakukan sesuatu itu kan ini landasannya karena ingin mendapatkan pujian dari semua manusia. Kalau begitu kan ini beramalnya itu karena manusia, bukan karena Allah lagi. Itu kan tadi celakanya demikian. Nah, kalau hadis tadi menyebutkan bahwa kamu sudah mematahkan tulang punggungnya, di hadis yang keduanya barusan kamu sudah memenggal lehernya, berarti bahaya pujian itu apabila itu ditujukan kepada bukan orang yang tepat. Nah, masalahnya ini yang saya katakan, saya keluar dulunya dari sini. Pujian sendiri Allah suka memuji, Nabi juga suka memuji. Artinya kan Allah memuji orang yang tepat.
Rasulullah SAW memuji orang yang tepat, di mana pujian-pujian dari Allah ini tidak akan membahayakan, tidak akan sampai mencelakakan orang yang dipujinya. Berarti kalau mau memuji, pilih-pilih orang. Jangan sampai kita memuji, malah orang itu jadi celaka. Harus pilih-pilih orang berarti kan ya kalau kita mau memuji. Dan juga kan kalau seseorang itu karena sesuatu itunya lalu kita memujinya, harus ingat juga emang orang itu nggak ada kekurangan, emang orang itu nggak ada kelemahan. Nah itu yang tidak boleh orang yang menganggap ini manusia setengah dewa lah, manusia setengah dewa gitu, manusia super, manusia hebat, seolah-olah tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Jadi pujiannya berlebihan, naik lagi dari hal tersebut, kultus. Jadi kultus gitu ya, jadi mengkultuskan seseorang. Nah, seperti yang saya belum baca sih, ininya belum baca aslinya, tapi cerita ini sepertinya cukup populer ya, yaitu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di mana kan di antara kisah yang populer tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dia memiliki kemampuan mengejar malaikat pencabut nyawa. Karena sekali itu malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, sekali turun ke bumi kan bukan hanya ambil satu orang. Pada detik yang sama di bumi ini yang meninggal berapa orang? Ini di seluruh dunia berartinya yang meninggal pada waktu yang sama. Apalagi misalnya kalau di tempat keramaian, misalnya seperti di Stadion Kanjuruhan, seketika yang meninggal berapa? Banyak. Dibawalah banyak berarti nih ruhnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dikejar kantong tempat ruhnya itu, kemudian diambil, lalu berhamburanlah ruh itu masuk lagi ke jasad, hidup lagi. Apa iya gitunya, karena ini di luar nalar, juga bertentangan dengan dalil. Tapi cerita itu cukup populernya, cukup terkenal. Nah inilah akibat mengkultuskan. Asalnya memuji yang wajar, naik lagi menjadi pujiannya wah berlebihan, akhirnya sampai kepada kultus individu. Padahal Rasulullah sendiri ada hadis yang melarang ya, Rasulullah melarang, janganlah kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Rasulullah saja tidak boleh terhadap, kalau sebatas manusia lahnya, kalau sebatas manusia Rasulullah SAW sebagai seorang nabi itu, ini manusia yang sempurna untuk dijadikan suri toladan, nggak ada kelemahan. Itu berdasarkan ayat yang ini kan setiap naon atau ayat kepoksok ayatnya. Oh yang ini nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik. Artinya silahkan. Mau melihat Rasulullah SAW itu dari sudut pandang mana, beliau itu suri teladan. Karena beliau ini kan oleh Allah dikondisikan untuk ukuran manusia sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, sehingga gitu dari sudut pandang manapun, dari kacamata apapun melihat Rasulullah SAW itulah suri teladan. Artinya dari segi aspek, dari segi sendi, dalam segala hal, dalam segala urusan. Contohlah Rasulullah SAW, Allah yang menyatakan demikian, itu ayat Al-Quran kan. Nah Rasulullah saja yang tidak memiliki kelemahan, tidak punya dosa kan, Rasulullah itu tidak punya dosa sedikit pun. Tidak punya dosa satu saja, nggak ada. Rasulullah itu bersih sama sekali dari dosa sekecil apapun.
Rasulullah SAW melarang dirinya yang kondisinya demikian, kalian jangan mengkultuskan aku, tidak boleh. Nah ini akibat dari pujian-pujian itu, kalau terus pujiannya itu dari yang wajar, kalau naik gitu ya, jadi yang berlebihan, akhirnya akan jadi mengkultuskan. Kenapa tidak boleh senang kalau dipuji? Karena mayoritas manusia tadi kan justru senang kan kalau dipuji, suka, sehingga inginnya itu akibat berarti kan, ingin pujian, ingin mendapat pujian, ingin dipuji, hayang kapuji, pupujian, pokoknya itu akibat dari karena manusianya senang dipuji. Nah kenapa tidak boleh? Kurang lebih garis besarnya seperti ini. Apabila seseorang itu memiliki satu kelebihan lah yang membuat orang lain memujinya, mengakui orang lain itulah, mungkin orang banyak, publik bahkan sebutannya, memuji karena ada satu yang ada, ini nih si A misalnya memiliki satu kelebihan, keutamaan, keistimewaan, sehingga banyaklah orang yang memuji. Nah ketika mendapatkan pujian itu, orang ini tidak boleh senang. Karena yang benar, ini yang benarnya, yang benar kalau mendapatkan pujian itu harusnya tujukan, alamatkan gitu kepada Allah. Karena Allah sudah menyatakan alhamdulillah, segala puji milik siapa? Kan alhamdulillah itu ya segala, seluruh, semua gitulahnya, puji itu lillah. Allah ini kedua lah bahasa Arab setik, lillah, li di awalnya itu lillah, itu huruf jar, itu maknanya bukan hanya milik tapi khusus. Alhamdulillah, segala, seluruh gitu kan, segala, seluruh pujian, pujian, dan karena itulah khusus itu milik Allah, karena hanya Allah yang pantas, karena Allah memang tidak ada kelemahan, Allah tidak memiliki kekurangan. Nah kalau manusia yang tadi hanya satu hal, seseorang memiliki satu hal yang dianggap keistimewaan, kelebihan, banyaklah orang yang memuji. Iya, dia memiliki keutamaan, kelebihan, hanya satu hal, yang lain kan banyak orang yang suka mengatakan, Hanas dipuji, tuh kan, Hanas dipuji, dipuji tengah don, bahasa Sunda, dipuji tengah don. Hanas dipuji. Ternyata yang asalnya memuji, setelah kemudian tahu keburukannya, kelemahannya, kekurangannya, menyesalkan mereka memuji. Hanas muji, kaduhung muji, akhirnya demikian. Tapi kalau memuji Allah nggak akan pernah merasa menyesal, karena sesuai kenyataan Allah maha sempurna. Nah orang yang ketika mendapatkan pujian, ini pujian nih, misalnya si A memuji si B, si A melontarkan, disebutnya kan melontarkan, memberikan, bahasanya gitu kan, melontarkan, memberikan pujian kepada si B, sampailah pujian itu pada si B, terus oleh si B diapakan? Terus oleh si B diapakan nih pujian dari si A? Disakuan, dicabok ku Allah. Dia kan sian wae pujian maka bae gitu. Allah akan marah. Kenapa? Karena semua, segala, seluruh puji itu khusus Allah. Tong disakuan ku maneh. Dia kan cek Allah. Kita tidak boleh senang dipuji teh. Maka ketika memuji, ketika mendapatkan pujian, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya kita serahkan kepada Allah. Kita sendiri apa naon pantas-pantas, apa pantasnya
nggak ada pantas-pantasnya kita ini dipuji. Buktinya, tapi kan buktinya orang memuji. Iya, mereka nggak tahu kelemahan, kekurangan, keburukan kita seperti apa. Coba kalau oleh Allah diungkap. Kalau oleh Allah diungkap keburukannya, maka orang-orang yang memuji kan akan mengatakan seperti tadi. Sugan teh bener baru muji, Hanas dipuji. Nah, itu sikap yang benar. Apabila ada yang memuji, jangan cek urang Sunda tong disakuan, itu tong disakuan, berikan kepada Allah. Emang puji milik siapa? Kan segala pujian, semua pujian itu milik Allah. Maka ketika ada yang memuji, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi dengan ikhlas. Jangan sampai mulutnya mengucapkan alhamdulillah tapi di hati nama gue gitu loh. Itu balik cek Allah teh mah. Ngomong wongko sing bener sih dia kan pujian teh. Hari ngomong alhamdulillah tapi anger pujian sama disakuan atau aya nu muji teh nya itu dosa. Aduh alhamdulillah alhamdulillah banget. Yang pakai banget segala. Dasar begini nih. Oh iya alhamdulillah. Alah lip service kalau telah beri disakuan gitu. Kumaha kadiekeun sia. Tak itulah aja jangan, enggak boleh kan. Ini penyakit hati kan. Jangan senang kalau dipuji. Kalau senang dipuji nantinya ingin dipuji, menginginkan karena itu menyenangkan. Kan nantinya jadi ingin nih mendapatkan pujian. Ini yang bahayanya nanti akan seperti yang tadinya bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk itu, yaitu mendapatkan pujian dari orang lain dan menghindari celaan orang lain, bukan lagi karena Allah. Dorakan geus beriji urang teh. Ya dosanya berarti berapa macam gitu kan. Nah, sikap yang benarnya itu ya, kalau artinya janganlah sama sekali ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian. Kalau ternyata ada yang memuji, serahkan kepada Allah dengan sesungguhnya gitu, dengan sebenar-benarnya serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita serahkan pujian orang itu memujinya pujian orang itu ditujukan kepada kita, misalnya kita serahkan kepada Allah, jangan dikantongi sama kita, nggak boleh. Kalau ternyata disakuan cek Allah teh korupsi naon disakuan sagala ka dieu kan hukum disakuan dibuka ku aing sia aibna sok. Kalau oleh Allah dibuka aibnya bagaimana? Ya bagi Allah kan mudah kan membuka, melakukan Allah itu kan mampu, bisa melakukan apapun. Ketika ada yang memuji, dia tidak menyerahkannya kepada Allah, Allah buka aibnya, orang akan kapok memuji kita, orang akan kapok, kemudian orang malah mencibir, cik orang Sunda mah sarapareun mengejebian entah. Cuma gini muncul gitu, aduh muji itu suka teh bener gitulah gitunya. Nah kalau dalam bahasa Sunda mah, suka teh bener, sahanas muji. Nah ternyata kemudian Allah membuka keburukannya, menyesalkan orang yang memuji. Nah kembali nih ke sini nih, itu tuh karena nggak sadar sebetulnya lah, karena aslinya manusia dari anak-anak kemudian sampai dewasa, orang tua sampai manula suka dipuji, semuanya suka dipuji dan tidak mau kan dicela. Padahal mematahkan tulang punggung. Jadi kalau memuji Allah di dalam Al-Quran, Allah banyak memuji. Di dalam hadis juga, tadi juga contohnya jelas, Rasulullah juga suka memuji. Tapi sewajarnya dan ditujukan kepada orang yang tepat. Artinya kalau kita memuji, kita yakin bahwa tidak akan mencelakakan orang ini, karena orang ini paham masalahnya.
Kalau kita memuji itu artinya pujian yang kita lontarkan itu tidak akan mencelakakan orang tersebut karena orang itu paham masalahnya. Kalau ada yang memuji, dia serahkan kepada Allah. Nah, gitulahnya yang paham masalahnya. Ya tak ayah gitu. Alhamdulillah cenah. Alhamdulillah cenah ya rada badag hasilnya aya nama. Oh, alhamdulillah kok teh sing balik gitu kok. Sing kok ada sok. Alhamdulillah nah sing teh bisa sih eta. Alhamdulillah raon. Disakuan we kumanehna. Nah, kembali ke hadis ini nih ya. Sekarang yang tadi belum selesai nih terjemah hadis yang keduanya. Hadis yang kedua sekali lagi nih dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, ada seseorang yang disebut-sebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di antara yang saat itu ada bersama Rasulullah SAW, ada yang memuji orang yang disebut-sebut itu. Tentu kebaikannya, memuji ini orang itu dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, waihak, kalau di kita itu, jangan demikian, ya lah maknanya aja, jangan demikian. Kotok tak unuko sohibika, kamu sudah memenggal leher saudara kamu atau sahabat kamu. Yaqulu miroron, Rasulullah SAW mengulang-ulang perkataannya, kamu sudah memenggal leher orang itu. Diulang lagi, berulang-ulang nih Rasulullah menyampaikan. Artinya di sini Rasulullah kan mewanti-wanti dengan sangat hati-hati kalau mau melontarkan pujian. Ya hati-hati artinya ya kalau melontarkan pujian. Rasulullah SAW mengulang sabdanya itu, yaitu yang tadinya waihak qata'ta unuqa sahibika, kamu sudah memenggal leher sahabatmu, kamu sudah memenggal leher sahabatmu. Itu berulang-ulang Rasulullah menyabdakan demikian. In kana ahadukum madihan la muhalata fakul. Nah, artinya ini kalimat ini menunjukkan boleh nih memuji. In kana ahadukum madihan, jika salah seorang di antara kalian melontarkan pujian, la muhalata, yang ini tidak bisa dihindari, akan terjadi, artinya ini akan terjadi ya. Kalau ada orang yang melontarkan pujian itu akan terjadilah hal yang demikian. Nah, apabila seseorang itu melontarkan pujian, nah di mana hal itu tidak mustahil, bukan hal yang mustahil, artinya ya itu pasti terjadi. Fal yakul, nah kalau mau melontarkan pujian, fal yakul, hendaklah mengatakan ahsibuhu kaza wa kaza, saya kira orang itu begini. Nah ini pujian-pujian yang disebutnya ya, saya kira orang itu begini. In kana yaro anahu kadzalika, jika kenyataannya benar, kenyataannya demikian, wallahu hasibuhu, Allah lah yang akan menilai sesungguhnya. Di penilaian sesungguhnya itu dari Allah. Orang memuji itu artinya kan memberikan penilaian kan? Ya, apabila memuji itu artinya kan memberikan penilaian. Kalau pujian itu artinya kan penilaian yang baik. Kalau cacian, makian itu penilaian yang buruk. Nah, andai orang itu kenyataannya memang demikian, maka yang akan menilai sesungguhnya itu adalah Allah. Nah ini yang berlebihan itu yang seperti ini. Wala yuzaki alallahi ahadan. Janganlah dia itu menyatakan terhadap seseorang itu bersih, itu seolah-olah dia ini mendahului Allah. Wah, pokoknya dia itu top banget lah, pokoknya mah mantap. Cek Allah teh. Siapa yang lebih tahu?
Makanya tadinya Allah lah yang menilai sesungguhnya. Nah, demikiannya ini nih hadisnya yang kedua kurang lebih sama nih. Kalau yang hadis yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan pujian itu mematahkan tulang punggung. Pujian itu mencelakakan atau mematahkan tulang punggung. Ini mencelakakan berarti ini. Sementara hadis yang kedua tentang pujiannya Rasulullah SAW menyabdakan kotok tak unu kosohibika, kamu sudah memenggal kepalanya. Ini lebih berat lagi berarti kan. Tapi lanjutannya tadi kan jika seseorang ingin itulahnya. Jika seseorang ingin melontarkan pujian, maka katakanlah seperti ini, saya kira orang itu demikian. Karena kan memang kita tidak bisa memastikan. Menurut yang saya tahu, hemat kami, itulah itunya mungkin bahasanya. Menurut saya orang itu begini. Menurut yang saya tahu orang itu begini. Tentu hal yang baik nih ya, karena ini pujian. Wallahu hasibuhu, Allah lah yang akan menilai sesungguhnya. Wala yuzaki Allahi ahadan, jangan sampai seseorang itu mendahului Allah, menyatakan wah dia itu yang bilang pokoknya wah dia itu TOPBGT lah. Orang itu wah si gedung nyawa apal, emang kamu 24 jam melihat orang itu seumur hidupnya, coba bener nggak? Emang kamu sehari semalam bersama orang itu seumur hidup kamu? Ketika kamu tidak tahu dia, ketika kamu tidak bersama orang itu, kamu yang nggak tahu kan dia seperti apa. Jadi seolah-olah jangan sekali-kali mendahului Allah. Seolah-olah menyatakan, yalah itulah orang ini. Saya ingat nih ada hadis ini juga nih. Di dalam Sahih Bukhari juga nih, di dalam Kitabul Iman. Hadisnya kurang lebih seperti ini nih, maknanya nih ya. Rasulullah SAW membagikan makanan. Oh yang ini apa sih bedanya mukmin dan muslim? Kebetulan kemarin kan, kemarin juga disebut-sebutnya karena ada ayatnya kan yang mengatakan orang Arab Badui, orang Arab pedalaman itu yang mengatakan kami beriman. Ayat kan yang turun katakan kepada mereka jangan mengatakan kami beriman, tapi kami sudah masuk Islam. Kalau mengatakan kami beriman enak aja, cek Allah beratnya yang dimaksud beriman itu kan harus sampai ke tahap akhir, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Orang Arab Badui tadi baru 2, mereka baru masuk Islam. Nah seperti ini nih hadisnya nih ya. Rasulullah SAW membagikan makanan kalau nggak salahnya, yang membagikan sesuatu makanan kalau nggak salah. Dari semua yang ada satu orang yang justru tidak diberi oleh Rasulullah. Tidak diberi ini, satu orang dilewat. Siapa ya? Ibnu Mas'ud gitu, sahabat yang membantu Nabi gitulahnya. Nabi membagikan dibawalah gitunya oleh Ibnu Mas'ud kalau nggak salah nih, ini yang membawanya. Dia merasa heran, kenapa Rasulullah melewatkan orang ini, tidak diberi. Rasulullah kenapa tidak diberi? Dia kan mukmin. Nah Rasulullah mengatakan jangan mengatakan mukmin, tapi katakanlah dia muslim. Gak ngerti ini Ibnu Mas'ud, nggak salah Ibnu Mas'udnya nggak ngerti. Rasulullah dia itu mukmin, bukan? Dia itu muslim. Tambah tidak mengerti beberapa lama kepada Ibnu Mas'ud. Rasulullah dia itu mukmin, bukan? Dia itu muslim. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kamu mengatakan dia mukmin, nah seolah-olah kamu mengatakan dia itu. Nah menurut Ibnu Mas'ud nih, orang ini orang yang paling soleh, orang yang paling pantas untuk diberi dibandingkan dengan yang lainnya.
Kalau yang lainnya amatiran kayaknya lah. Amatiran. Yang lainnya masuk Islam juga baru, katakanlah demikianlah, belum nampak gitu kesolehannya, kesungguhannya seperti apa. Ini yang sudah jelas-jelas menurut Ibnu Mas'ud, justru orang itu yang dilewat, kenapa dia tidak diberi? Ditanya lah salat tara aja. Tara mal mere kana tara salat mah. Saha mere gitu. Nggak bagikan zakat ya tage. Ditanya lah. Salat tara. Nah Ibnu Mas'ud itu sampai 3 kali Rasulullah, saya yakin dia mukmin. Bukan, jangan mengatakan dia mukmin, katakan dia muslim. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jangan kamu mengatakan seolah-olah demikian nih, seperti di sini, wah dia itu orang yang hebat. Kalau kenyataannya nanti dia masuk neraka, kamu bagaimana? Kalau kenyataan, karena kan menurut yang Ibnu Mas'ud tahu kan demikian. Makanya ini sesuai ini dengan hadis yang ini, wallahu hasibuhu, penilaian sesungguhnya itu ada pada Allah. Artinya jangan memastikan sampai memunculkan pujian-pujian yang berlebihan. Nah ini kan yang tercela itu, ini kan babnya sekarang. Seolah-olah memastikan dia itu yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, Rasulullah dia itu mukmin, bukan. Katakan dia muslim. Nah setelah 3 kali tadinya Rasulullah kemudian menjelaskan, kamu mengatakan dia itu seolah-olah manusia atau seseorang yang seperti apa begitu. Kalau di akhirat kenyataannya dia masuk neraka bagaimana? Masalahnya di sini, kenapa kamu memastikan? Wah nguslah si eta mah top lah pokoknya, mantap lah pokoknya, soleh pisan. Seolah-olah tanpa celah dia mengatakan demikian. Kalau menurut hadis tadi, kalau nanti di akhirat ternyata orang itu masuk neraka, karena yang diketahui oleh orang yang memujinya itu kan nggak mungkin lah orang itu tahu seluruhnya, seolah-olah seperti ini, seolah-olah dalam sehari semalam bersama seumur hidupnya kakara mulai kaliwat. Itu kan kalau demikian kan baru kan nggak ada yang terlewat. Nah kalau ini bertemunya juga jarang. Tapi setiap ketemu dia orang yang soleh, panggil jamaneh wunggul gitu nanti. Di belakang itu, biasa, ngalewar deui. Kenapa tidak mungkin kan orang demikian? Makanya di sini maksudnya jangan sekali-kali memastikan, Allah lah yang akan menilai sesungguhnya. Bukan tidak boleh melontarkan pujian. Nah Rasulullah SAW mengarahkan, menuntun itu di sini membimbing. Apabila seseorang mau melontarkan pujian, katakanlah menurut saya orang itu begini. Biar Allah yang menilai yang sesungguhnya. Jangan nyawala yuzaki alallahi ahadan. Jangan menyatakan orang itu bersih atas nama Allah. Jadi seolah-olah mendahului Allah, kamu berani menyatakan seseorang itu demikian. Padahal yang tahu ini ayat Al-Qur'an yang ayat anu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, surat At-Taghabun ayat 3. Ya'lamu ma fi samawati wal ar wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah lah yang mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu ungkapkan atau yang kamu simpan di dalam hati. Nah kalau seseorang memuji orang lain, yang dia tahu itu yang ditampakkan, yang di dalam hatinya tahu nggak? Ternyata kan di dalam hati, ternyata hatinya itu penuh dengan penyakit hati. Wah, naon pujieunana atuh kitu mah. Sementara yang terlihat 1-2 kebaikan, mungkinnya 1-2 kebaikan. Lalu kita menyimpulkan, wah hebat banget orang ini. Padahal penyakit hati nanti retum dina hati mah.
banyak penyakit hatinya. Nah, ini maksudnya jangan berlebihan, karena Rasulullah di sini di dalam hadis yang keduanya lebih jelasnya. Di dalam hadis yang kedua, seolah-olah yang memuji berlebihan itu, seolah-olah yang dipujinya itu benar-benar tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Ya, sehingga dipuji secara berlebihan. Nah, kalau mau memuji, ya katakanlah demikian. Ininya Rasulullah memberi tuntunannya. Saya kira orang itu demikian. Ya, saya kira orang itu begini, begini, begini. Tambahan sedikit lagi nih ya, itu sebetulnya apa yang baru saya sampaikan itu penjelasannya, penjelasan dari ini nih, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ada sedikit nih tambahan yang apa namanya kita baca nih ya, berdasarkan aslinya seperti ini. Fal yakul ahsabu anna fulanan kaza in kana yahsabu zalika minhu wallahu ya'lamu sirrohu. Maknanya adalah yang dari perintah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, jangan memuji secara berlebihan gitu kan, maksudnya seolah-olah kita memastikan orang ini orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Nah, hendaklah mengatakan demikian apabila yang inkana yahsabuhu zalika minhu. Nah, apabila itu sesuai kenyataan, wallahu ya'lamu sirrohu, hanya Allah yang tahu apa yang bagian yang tersembunyinya. Artinya pastilah bagian yang tidak diketahui orang. Nah, malah ini nasihat Imam Asy-Syafi'i ini. Nasihat Imam Asy-Syafi'i itu, saya lupa lagi nih persisnya. Kalau kamu ingin, kalau salah maknanya saja nih ya, kalau kata-katanya dari Imam Asy-Syafi'i, bukan hadis berarti kan ini quote of the day lah ya malah dari Imam Asy-Syafi'i, kata-kata mutiara lamun zaman baheula mah. Dulu kan suka ada begitu kan, ada nama, alamat, hobi, kata mutiara, bintang, kan itu nanti keuangan, ugal maca keuangan teh ngan apa sih jeung sial hoream deui maca koran kan kata mutiara mungkin demikiannya. Jika yang di antara hal terberat, kalau nggak hafalnya, di antara hal yang terberat untuk tidak berdosa adalah ketika kamu sedang sendiri. Di antara hal terberat menjaga dirinya untuk tidak berdosa adalah ketika kamu sedang sendiri. Nah, justru kan ketika sedang sendiri ini kan nggak ada orang lain yang tahu. Sementara ketika sendiri ini paling berat untuk tidak berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa kan? Ternyata kebanyakan sedang sendiri dengan ada orang, kalau ada orang bisa jadi terhalang oleh orang lain ketika mau berbuat dosa, mau melanggar, mau apa, terhalang karena oleh orang lain ketika ada orang, ketika sedang sendiri. Kurang lebih demikian ya, maknanya hal terberatlah seseorang untuk tidak berdosa adalah ketika sendirian. Nah, ketika sendirian ini kan nggak ada orang lain yang tahu. Ketika ada orang, di hadapan orang banyak, dia perlihatkanlah yang baiknya sampai orang memuji. Tapi ketika sedang sendiri, Allah yang tahu apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi dari orang tersebut. Li'annahu huwallazi yujazihi, karena Allah lah yang akan memberi balasannya kepada orang itu. Kalau bagi Allah kan tidak boleh ada yang tidak tersembunyi. Kalau ada amal yang tersembunyi dari Allah nggak dapat pahala nanti karena Allah nggak tahu kan. Masa demikian? Ya, kalau bagi Allah itu ada yang tersembunyi, rugi kita beramal nggak dapat pahala karena Allah nggak tahu.
Makanya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bahkan itu kan tidak ada yang tersembunyinya itu sampai ke dalam isi hati manusia itu Allah tahu. Innallaha alimum bizatis sudur. Ada beberapa ayat tuh yang demikian. Di beberapa suratnya ada yang bunyi ayatnya demikian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wala yakul atayakonu, jangan sekali ini maknanya yang tadinya, jangan sekali-kali mengatakan oh saya yakin bahwa orang itu, nah itu nggak boleh. Atau wala atahakkoku, apanya bahasa kita atahakkoku, saya pastikan gitulah, saya yakin orang itu, saya pastikan orang itu. Nah ini dengan ketika memuji ini maksudnya nih ya, saya yakin, saya pastikan. Ketika melontarkan pujiannya itu pujian yang jaziman, yang memastikan, yang meyakinkan. Ini tidak boleh disebutnya, jangan mendahului Allah, jangan melebihi Allah. Apa benar yang kamu ketahui itu seperti yang Allah ketahui? Kan enggak pasti. Apa benar yang kamu ketahui itu seperti yang Allah ketahui? Kamu tahu nggak ketika orang itu sendirian dia melakukan apa? Allah tahu. Ya apa kamu tahu gitu ketika sendirian, ketika orang itu sendirian dia melakukan apa? Sampai kamu seperti ini, atayakonu, saya yakin, atahakaku, saya pastikan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jazimannya dengan memastikan seperti yang pujian yang dia keluarkan. Nah, itulahnya bab ini nih ya. Jadi intinya berarti bab ini bukan tidak boleh memuji, bisa jadi spontan keluar ketika seseorang mendapati sesuatu yang mengagumkan. Wah itu saja kan sudah pujian kan ya, dengan spontan ketika mendapatkan atau menemukan sesuatu misalnya, lalu orang itu wah itu saja kan pujian kan, dengan begitu saja artinya itu sudah memuji. Makanya bukan hal yang mustahil atau pasti terjadilah memuji. Jadi satu itu katanya berarti ini bukan tidak boleh memuji. Yang kedua berarti kan kalaupun memuji, memujilah dengan sewajarnya. Nah yang ketiga itu kan yang tercela itu adalah pujian yang berlebihan. Apalagi sampai seolah-olah yang dipujinya itu manusia setengah dewa, manusia tanpa cacat, manusia yang tidak punya kekurangan, kelemahan. Nah itu yang nggak boleh. Seolah-olah atau secara tidak langsung lah orang ini mendahului atau menyamakan dirinya dengan Allah yang tahu segala-galanya tentang orang yang dipujinya itu. Nah, itu kan yang jadi dosa kalau demikian. Tosah beres tasnya jadi kan kita boleh ada berarti ada apa? Ada memuji berarti kan ada memuji. Benar boleh memuji, pasti terjadi. Nah adabnya bagaimana? Sewajarnya dan dengan kata-kata yang demikian tadi kalau bahasa Arabnya sabuhu, saya kira, menurut saya, yang saya tahu berarti dengan mengatakan yang saya tahu berarti ada yang tidak tahunya kan? Yang saya tahu orang itu begini misalnya, sebutkanlah kebaikannya ketika dia memuji. Nah itu yang dibenarkan, itu yang dibolehkan. Tasah beres hanya bab 54-nya mayukrohu minat tamaduh, tercela atau buruknya pujian yang berlebihan atau memuji secara berlebihan.